どうしたの？ Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan menceritakan film bertajuk Sweet My Home. Gimana rasanya kalau kita baru aja pindah rumah, tapi ternyata rumah itu ada sesuatu yang selalu ngeganggu keluarga kita. Daripada penasaran, mending kita langsung gasken. Film diawali dengan seorang bocil yang gak sengaja ngelihat prosesi pemakaman seseorang. Lalu langsung beralih ke keluarga si bocil tadi. Kelihatannya rumah susun yang mereka tinggali gak proper buat ditinggali saat musim dingin. Sampai-sampai anaknya jadi demam. Karena punya uang lebih, si ayah yang bernama Kenji mengajak si ibu Hitomi untuk lihat-lihat rumah di agen properti bernama Agen Rumah Sihir. Kenapa bernama Rumah Sihir? Dikarenakan seluruh rumah sudah terintegrasi di satu tablet. AC sentral rumah itu pun sudah pintar. Bisa menyesuaikan dengan suhu di luar rumah juga suhu tubuh kita. Kenji pun diajak melihat pusat AC itu di ruang bawah tanah. Tapi ketika berada di sana, Mahou no aircon desu. 今日いらっしゃる3人だけですか？そうですけど。小さなお嬢さんの3人か。そろそろいいですかね。もしこちらの物件をご検討いただけるようでしたら、ぜひ担当の私、あまりにお任せください。大丈夫ですか？警察様。ケンちゃん。あれ？ ternyata dia memang fobia sama ruang sempit. Sales yang bernama Honda mulai curhat kalau dia juga membeli rumah dengan tipe yang ini. Di setiap sudut ruangan juga udah terpasang CCTV. Melihat anak mereka pun betah di rumah ini, Honda berharap keluarga ini betulan membeli rumah sihir ini. Sepulang dari sana, mereka pergi ke rumah orang tua Kenji untuk memberitahu kalau mereka akan membeli rumah. Yang berarti rumah keluarganya otomatis akan diwariskan ke kakaknya. Tiba-tiba terdengar teriakan istrinya. ケンちゃんごめん、大丈夫なんだけど。大丈夫だから。兄貴。聞かれてるぞ。 Kakaknya kayaknya emang agak-agak sih. Dia terlalu paranoid berkata kalau mereka sedang diawasi. Kenji bekerja sebagai PT gym. Teman-teman sesama PT-nya jadi tahu kalau Kenji kepingin beli rumah. Dalam pengerjaannya nanti, Honda sang sales akan merangkap jadi arsitek juga interior designer. Saat pulang dari sana, tiba-tiba orang dari agen properti itu juga, Amari, kepingin menghandle pekerjaan rumah Kenji. Iya, tapi kan mereka udah janji ke Honda ya. Mendengar itu, mukanya jadi nggak enak. Yang nggak disangka, ternyata Kenji ada main sama teman kerjanya, si cewek bondol bernama Yurie. Malam itu, mendengar Kenji yang baru aja tanda tangan kontrak pembangunan rumah, Yurie juga memutuskan akan mengakhiri hubungan gelap mereka dan akan menikah dengan pacarnya. Anjing, ternyata sama-sama selingkuh si babi. Hari-hari berlalu, Hitomi mengandung anak keduanya. Rumah juga sudah kelar dibangun. Mereka tinggal melakukan pindahan. Layaknya pindahan rumah pada umumnya, teman-teman mereka pun mampir untuk lihat-lihat rumah baru. Di saat yang bersamaan, Yurie yang sekarang sudah menikah, suaminya tiba-tiba dikirimi video saat dulu Kenji mampir ke kosan Yurie. Kenji pun panik ajaib. Dia buru-buru pingin pergi. Istrinya meminta Kenji untuk melapor ke agen kalau AC bawah tanah di rumah agak bising. Di mobil, Kenji langsung menelpon Yurie. Suami Yurie pastinya marah besar saat ngeliat video itu. Tapi untungnya belum ada kata cerai. Mereka pun bingung siapa orang yang merekam video kejadian bertahun-tahun lalu itu.
Di saat yang bersamaan, di rumah, anak-anak teman Hitomi main petak umpet. Satu bocah lelaki ini ngide ngumpet di ruang bawah tanah. Balik ke Kenji, dia pergi ke agen properti untuk melapor tentang AC rumahnya yang agak bising. Tapi tiba-tiba Pak Amari berkata, 家はもしくは清沢様ご自身かご家族に。いやさようですか。また来ます。どうぞくれぐれもご家族はお大事になさってください。 Karena perkataannya, Kenji jadi mencurigai kalau Amari lah pelaku penyebar video itu. Sepulang dari sana, bertepatan dengan teman-teman Hitomi yang pada pulang juga, bocil yang ngumpet di ruang bawah tanah tadi jadi bertatapan kosong dan tiba-tiba menunjuk lantai atas rumah. Malamnya Honda mampir ke rumah. Dia langsung meminta maaf tentang Amari tadi siang pada Kenji. Honda adalah orang yang ramah dan baik. Kelihatan dari cara dia berinteraksi dengan anak Kenji. Dan betul aja, malam itu Amari mengawasi mereka di luar rumah. Hari-hari berlalu. Saat di gym, tiba-tiba seorang polisi pingin ketemu Kenji. Yang ternyata, alasan polisi itu menanyakan Kenji adalah Amari ditemukan sudah meninggoy di hutan dekat rumah Kenji. Kenji kaget, bercampur takut kalau dia akan dijadikan tersangka. Di hari yang sama, Kenji bertemu dengan Yurie. Yurie si bondol cantik itu berubah total jadi nggak keurus sama sekali. Dia stres karena keluarganya hancur berantakan karena teror orang yang nggak dikenal itu. Sampai sekarang pun dia masih ditelepon nomor nggak dikenal. Tapi pas Kenji angkat, tidak ada satu kata pun dari si penelpon. Sepulang dari sana, Hitomi tiba-tiba memeluk erat Kenji. Ketakutan karena dia merasakan keberadaan seseorang di dalam rumah. Tapi saat mereka ngecek CCTV, tidak terekam sama sekali orang asing masuk rumahnya. Saking takutnya, Hitomi tetap kekeh kalau ada orang lain dalam rumah yang mengawasinya. Keesokan harinya, ibu dan kakak Kenji datang. Kakaknya kelihatan demen banget sama bayi ini sampai diliatin terus. Sementara si ibu dan Hitomi harus pergi ke supermarket karena bocah ini tantrum kepingin udon. Kenji mulai basa-basi tentang sesuatu yang kata kakaknya mengawasi keluarga mereka. Raut mukanya langsung berubah seperti ketakutan. Kenji juga menanyakan tentang ayahnya karena dia merasa kalau dia udah gak pernah lihat ayahnya lagi akhir-akhir ini. Muka kakaknya seperti kebingungan bercampur takut dan langsung pergi dari sana. Kenji baru ngeh kalau anaknya dari tadi nggak ada. Dia mencari kesana kemari, tapi ternyata si bocil ini masuk ke ruang bawah tanah. Kenji yang curiga kalau anaknya masuk ke sana, memberanikan dirinya walau dia punya fobia. Betul, anaknya ada di pojokan ruangan. Tapi saat menuntunnya ke atas, dada Kenji keburu sesak dan hampir pingsan. Tapi untung kakaknya datang. Kakaknya lagi-lagi berkata yang tidak-tidak kalau sesuatu ini ada di mana-mana. Kenji harus benar-benar menjaga keluarganya. Hari-hari berlalu. Si polisi datang menghampiri Kenji lagi. Tapi tiba-tiba banget, dia juga menyinggung soal Kenji yang selingkuh dengan Yurie. Kenji pun langsung menduga kalau polisi mendapat informasi ini dari ponsel Amari saat digeledah. Tapi ternyata bukan, ini kasus yang berbeda lagi. Yurie ditemukan meninggoy. Kenji kaget sejadi-jadinya. Polisi pun bingung, kenapa Kenji berpikir kalau Amari ada hubungannya dengan ini semua. Karena dari kesaksian yang udah dikumpulkan, Kenji doang yang mencap Amari sebagai orang jahat. Beralih ke rumah, どうしたの？
Saat Kenji pulang, Hitomi duduk berdiam diri di ruang tamu. Kelihatan syok dan stres. Dia pun bercerita tentang yang dia lihat tadi siang. Dia pun sadar kalau apa yang dikatakan teman-temannya benar. Kalau ada hantu di rumahnya. Besoknya, karena ada kerjaan, Kenji kayaknya nggak akan pulang. Kasian bener lu neng. Subuhnya, kakak Kenji keluar rumah. Ibunya pun menanyakannya pada Kenji. Ternyata, dia ke rumah Kenji. Di tengah teleponan, Hitomi ngeh kalau bayinya hilang. Kenji buru-buru pulang. Tapi rumah ternyata sudah diberi garis polisi. Kakaknya meninggoy. Untung istri dan anak-anaknya baik-baik aja. Menurut kesaksian Hitomi, entah kenapa sistem keamanan rumah mati. Lalu saat mencari bayinya, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari kamar anaknya. Saat ditengok, bayinya dalam keadaan dipeluk kakaknya yang sudah tak bernyawa itu. Di pemakaman kakaknya, Hitomi berkata hal yang aneh. Kalau sosok itu telah merasuki bayinya. Dia bahkan malah berharap kalau bayinya dibawa si sosok itu aja kemarin. Kenji membawa abu kakaknya ke rumah ibunya. Untuk mengenang kakaknya, dia masuk ke lemari tempat kakaknya tidur. Saat dia fokus melihat keluar kamar, muncul sekelibat ingatan yang pernah tergambar di mimpinya. Seperti seseorang sedang ditendangi. Tiba-tiba, polisi menelpon. Berkata kalau sebenarnya ada satu orang yang terekam CCTV dekat TKP. Di hari meninggoynya Amari dan juga Yurie. Mungkin orang itu juga yang membunuh kakak Kenji. Dan kemungkinan besar orang itu mengenal keluarga Kenji dengan baik. Juga dengan rumah mereka. Dia adalah seorang wanita. Yang langsung terpikir di kepala Kenji adalah Honda. Kenji langsung menelpon pihak agen perumahan, menanyai Honda. Dan terbongkar kalau Honda selama ini bohong. Dia belum punya suami, apalagi punya anak. Amari katanya juga pernah berkata kalau Honda hidup dalam dunia khayalannya. Merasa kalau dia adalah bagian dari keluarga kliennya. Honda mulai berlaku aneh setelah tunangannya meninggoy di hari mereka baru membeli rumah. Karena mentalnya terganggu, bayi di dalam perutnya juga jadi lahir dalam keadaan mati. Berarti Amari yang selama ini berperilaku sas, dia cuma pingin menguasai Honda. Kenji yang salah kaprah. Kenji pulang ke rumahnya, mencari siapa tahu Honda ada di sana. Di tempat kakaknya terbunuh, Kenji tiba-tiba teringat kata-kata kakaknya. Yuka shita ni mo. Kenji pun terkaget-kaget karena ternyata selama ini Honda tinggal di atap rumahnya. Dia bahkan menaruh kamera tersembunyi di seluruh sudut ruangan. Tiba-tiba terdengar suara anak bayinya. Kenji langsung mencari sumber suara itu. Dan tertujulah dia ke ruang bawah tanah. Tapi saat sudah melawan fobianya itu, yang dia temukan malah cuma rekaman suara. Dia dijebak, dikunci di sana. Honda langsung menaikkan suhu AC sampai 75 derajat. Setelah melihat Kenji terkulai lemas, Honda langsung menurunkan lagi suhu AC dan turun ke sana. Tapi entah kenapa dia tidak membunuhnya. Pisaunya dijatuhkan menjauh membelakangi Kenji. Dan mulai curhat. Kalau dia sudah capek-capek nyingkirin orang yang menghambat keluarganya, tapi Kenji sendiri yang malah ngerusaknya. Melihat Honda yang berdiri membelakanginya, dia malah teringat akan hal yang dia alami saat kecil. Di mana kakaknya dulu ditendangi oleh ayahnya. Dia buru-buru keluar dari lemari tidur, mengambil pisau, dan ayahnya pun dicucuk. Kejadian yang sama kini dialami Honda. Honda pun meninggoy di tempat. Kenji selamat. Detektif kepolisian ini memberi update kalau benar Honda dalang dari meninggoynya orang terdekat Kenji. Dan kenapa Honda dulu pingin menculik anak bayi Kenji? Karena dia mau mempertahankan keluarga idealnya. Suami istri dengan satu anak perempuan.
Bahkan bunga kamelia yang ditanam di pekarangan rumah mereka artinya melambangkan cinta yang ideal. Sepulang dari rumah sakit, Kenji mampir ke rumah ibunya. Dia curhat tentang dirinya yang udah mengingat ingatan yang sengaja dia lupakan itu. 親父殺した。逃げてきた私たちを追って私と悟を守ってくれたのよ。死体は兄貴何も知らなかった。悟はずっと悔やんでたのよ。ケンジを守れなかったってミキを守りに行ったのよ。あんたを守れなかった胸を風邪ひくわよ。何度も電話くれたのに。どこ？私たちの家にいる。子供たちはまた元の家族に戻れるかな。戻りたいと思ってる。待ってるね。 Kenji pun pulang ke rumah. Anaknya berdiri diam tidak menjawab apa-apa saat ditanyai. Karena melihat lemari dan pintu ruang rahasia Honda terbuka, Kenji pun naik ke sana. Hitomi ada di sana. Kenji mulai meminta maaf dan berjanji akan selalu melindungi keluarga kecilnya ini. Tapi saat Hitomi berbalik badan, Hitomi sudah mencucuk mata bayinya dengan batang bunga kamelia putih yang ditanam di pekarangan. Lalu berkata, 見なくて済むよね。 tamat? Ending yang sangat apa coba? Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan selingkuh kalau nggak mau di blackmail. Oke, jadi itulah cerita alur film Sweet My Home yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah teror agen rumah halu ngebet pingin punya keluarga satu ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 6/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.